Inspirasi Kepri. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, ketuhanan yang Maha Esa. Terpujilah para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa, para makhluk-makhluk suci. Kami pergi berlindung kepada Buddha, kami pergi berlindung kepada Dharma, kami pergi berlindung kepada Arya Sangga hingga mencapai Nibbana. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat dan sejahtera. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pemirsa Batam TV yang terkasih, bertemu kembali dalam program Permata Dharma bersama saya, Upasaka Pandita Tanawaro Candi Mudita. Dengan tema kita pada hari ini, makna perayaan Cengbeng atau tradisi Cengbeng, ziarah makam, ziarah kubur, apa makna yang sesungguhnya. Pemirsa Batam TV, Bapak Ibu Upasaka Upasika yang kami hormati, kalau kita melihat beberapa saat ini, tepatnya di 2 hari ini, terutama kita melihat bagaimana tradisi orang Tionghoa. Dalam 2 hari ini kita merayakan yang namanya Cengbeng. Cengbeng itu bisa dikatakan juga sebagai ziarah kubur atau ziarah makam. Ya, kalau kita lihat mulai dari minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, itu sudah mulai ya, kita umat Buddha terutama yang dari suku Tionghoa mulai ikut mudik ya, dalam ini pulang kampung untuk apa? Untuk merayakan Cengbeng, dalam arti untuk melakukan satu bakti, yaitu berziarah ke makam atau berziarah ke kuburan. Nah, bagaimana kita melihat, memandang tradisi Cengbeng ini atau ziarah kubur ini atau ziarah makam ini, atau biasanya orang bilang sembahyang kuburan ini, dalam sudut pandang agama Buddha. Jadi pertama dan yang utama, kita melihat bahwa kita harus tahu tentang asal usul dari perayaan Cengbeng ini. Perayaan Cengbeng ini banyak sekali versi yang kita bisa baca ataupun kita bisa lihat ya di dalam media sosial ataupun sumber-sumber informasi lainnya. Yang ingin saya kutip di sini adalah satu kisah yang dinamakan dengan yang bermula dari salah satu raja Tiongkok pada masa itu, yaitu Zhu Yuanzhang pada zaman dinasti Ming Chao. Jadi pada saat itu Zhu Yuanzhang itu sebelum menjadi raja, beliau adalah seorang pengemis, bisa dikatakan. Mereka hidup dalam kesusahan. Bahkan hingga orang tuanya meninggal, Zhu Yuanzhang ini dia tidak memiliki uang untuk makam untuk orang tuanya. Kita bisa melihat Zhu Yuanzhang ini setelah orang tua meninggal, bagaimana dia hidup susah ya, dari seorang yang menjaga kayak sapi ya pada saat itu atau kerbau untuk bajak itu. Kemudian beliau karena kehidupan yang susah, beliau pernah menjadi seorang biksu ya, menjadi biksu, dan hingga ceritanya dia pun menjadi sukses menjadi seorang raja. Ketika setelah menjadi seorang raja, dia masih ingat kepada orang tua
yang membesarkan beliau. Jadi apa yang dia lakukan? Dia mau pergi ziarah makam dari orang tuanya atau ziarah kubur orang tuanya. Ketika sampai di kampung halaman, dia bingung mencari yang mana makam orang tuanya. Jadi apa yang dia lakukan? Chu Yuanchang ini adalah orang yang sangat pintar. Ya, raja ini sangat pintar sekali. Dia berpikir, kalau begitu dia membuat titah agar semua penduduk desa itu pada hari ini, ya ibaratnya pada tanggal 4 April atau 5 April ini melakukan ziarah ke kuburannya, kuburan masing-masing dari luhurnya. Kemudian setelah sembahyang, silakan ditaruh mungkin kertas, ya kertas-kertas sebagai tanda bahwa oh makam ini sudah ada yang sembahyang. Jadi di antara semua makam sudah sembahyang, yang belum sembahyang itu, yang masih kotor, masih banyak rumput itu, Raja Chu Yuanchang itu bilang inilah pasti adalah makam orang tuanya. Ya, kemudian inilah turun-temurun kita laksanakan hingga sekarang. Maka tidak heran kalau kita melihat bagaimana tradisi orang Chinese, orang Tionghoa itu melakukan ziarah kuburan itu, selain membersihkan makam, mereka akan melakukan sembahyang, dan tradisi-tradisi itu mereka akan menaruh kertas-kertas di atas makam dari leluhurnya. Ya, jadi kisah Chu Yuanchang ini apa yang bisa kita dapatkan? Apa yang bisa kita dapatkan? Ya, yang kita bisa dapatkan adalah meskipun Chu Yuanchang itu sudah menjadi raja, dia tetap punya yang namanya bakti. Bakti kepada orang tua. Ada pepatah yang mengatakan Baisan Xiao Wei Xian. Baisan Xiao Wei Xian artinya ratusan ribuan kebajikan, yang utama yang harus kita utamakan adalah bakti. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana bakti itu kita lestarikan hingga sekarang, terutama bakti kepada sanak keluarga, kepada leluhur yang telah meninggalkan kita, yaitu dengan ziarah makam atau tradisi Cengbeng ini. Saudara, para pemirsa Batam TV, kita bisa mengutip juga sebuah pepatah Tiongkok yang mengatakan bahwa Shen Zhong Zui Yuan, Yin Sui Si Yuan, yang artinya apa? Bakti kepada orang tua itu kita laksanakan tuh hingga kapan? Ya. Bakti pada orang tua itu kita laksanakan pada kapan? Sebagai umat Buddha, bakti yang kita harus lakukan itu memang utamanya itu adalah semasa orang tua kita hidup. Orang tua kita hidup itu adalah waktu yang terbaik untuk melakukan bakti. Ya, nanti orang tua sudah tua, kita harus melayani dengan baik. Ibarat Buddha hidup yang ada di rumah. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Setelah orang tua kita meninggal, kita masih harus melakukan bakti hingga kita pun meninggal juga. Dalam artinya apa? Setelah orang tua kita meninggal, menjadi kewajiban bagi kita sebagai anak, sebagai cucu, sebagai generasi berikutnya untuk melakukan penghormatan atau melakukan pelimpahan jasa pati dana kepada sanak keluarga kita yang telah meninggal, pada para leluhur kita. Jadi yang dimaksud dengan Shen Zhong Zui Yuan itu sama dengan yang di dalam agama Buddha itu dikatakan bahwa bakti kita harus lakukan semasa hidup hingga kita pun meninggal. Bahkan di dalam ajaran Buddha pun mengajarkan kita untuk melakukan pelimpahan jasa bukan kepada sanak keluarga pada kehidupan ini. Bahkan di setiap doa kita itu kita selalu melakukan pelimpahan jasa kepada orang tua kita di masa-masa kehidupan yang sebelumnya. Luar biasa. Ya, jadi inilah yang dikatakan bahwa Cengbeng ini menitik beratkan pada rasa bakti. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat bagaimana praktik tradisi Cengbeng yang kita amati di beberapa tempat
khususnya di dekat-dekat sini, ya kita bisa melihat bagaimana orang Tionghoa melakukan ziarah kuburan. Biasanya terdapat beberapa hal yang kita bisa lihat barangkali bisa menjadi mispersepsi. Yang pertama apa? Kita bisa menggarisbawahi bahwa banyak orang yang mengira bahwa memberikan persembahan yang banyak itu akan lebih baik. Jadi berbondong-bondong ketika di ziarah kuburan itu, di depan kuburan itu menaruh banyak sekali persembahan. Ya, ada makanan, ada minuman yang enak, kemudian ya inilah kita bisa dikatakan banyak sekali dikomersialkan, mencetak uang kertas yang sampai nolnya itu kita tidak bisa hitung itu berapa. Ya, katanya ini uang kertas itu bisa dipakai di alam sana. Ya, dan dikasih lagi dicetak baju yang cantik, ya. Kemudian ada juga yang sampai cetak kertas ya, kayak menyerupai masker pada zaman Covid ya. Kemudian membuat lagi seperti halnya mobil kertas, rumah kertas dan sebagainya. Ya, kalau kita melekat ya pada hal begini, berarti itu bisa dikatakan kita berhala loh. Ya, jadi sebenarnya itu sebenarnya sangat dikomersialkan, Bapak Ibu. Ya, sebenarnya zaman dulu itu tidak ada membuat seperti itu. Paling orang zaman dahulu itu hanya pakai kertas bekas itu membuat gunting menyerupai baju ya dan dibakar, dan itu pun tidak berlebihan. Namun sekarang banyak orang berpersepsi bahwa oh, kita memberikan persembahan yang banyak itu akan memberikan manfaat bagi sanak keluarga. Bahkan bukan itu yang mereka pikirkan, adalah kalau kita memberikan ziarah kepada makam leluhur kita, maka yang hidup ini akan menjadi kaya raya. Maka itu adalah pandangan keliru. Ya, pandangan keliru, apalagi menurut ajaran Buddha itu adalah pandangan keliru. Ya, kita melekat pada upacara tertentu itu adalah pandangan keliru. Itu merupakan belenggu untuk mencapai pembebasan. Maka itu kita bisa melihat kalau pakai bakar uang kertas, ya kita ada yang memberikan banyak persembahan-persembahan lainnya. Ya, apakah di sana bisa terima? Kita bisa melihat bahwa di Tirokuda Sutta dikatakan bahwa di alam sana itu tidak ada yang namanya perdagangan. Ya, di situ tidak ada yang membajak sawah, tidak ada jual beli emas. Jadi habis membakar situ ya situ tidak bisa kita gunakan. Nah, ini kalau menurut pandangan Buddhis ya. Jadi ini pandangan yang kita maksud ya, kalau kita melakukan ini sebagai satu simbolis boleh, tetapi jangan berlebihan, jangan melekat, jangan mengira kita harus bakar yang banyak, maka akan mendapatkan banyak kebahagiaan. Tidak. Ya. Yang kedua, kita lihat pandangan yang sering salah paham itu adalah kalau kita memberikan persembahan makanan, orang yang meninggal itu akan langsung bisa makan. Langsung bisa makan. Belum tentu. Tidak begitu juga. Ya, karena bisa menerima persembahan makanan itu hanya makhluk-makhluk di alam yang tertentu saja. Kita juga berharap leluhur kita itu telah punarbawa atau kelahiran kembali, reinkarnasi ke alam-alam yang baik. Ya, yang ketiga, sembahyang kuburan itu ya kita melakukan ziarah kuburan, melakukan cengbeng ini, wah kita dibilang, wah kita ini adalah anak yang bakti, anak bakti. Apakah itu iya? Belum tentu juga. Ya, belum tentu juga. Maka kita harus melihat bahwa tiga hal ini adalah sesuatu yang kita lihat dari luar, ya, bukan itu yang kita titik beratkan. Sekali lagi, bukan itu yang kita titik beratkan. Kita mau bakar kertas sembahyang sebanyak apapun juga, kita mau melakukan persembahan makanan yang seenak, semewah apapun juga, ataupun bagaimana kita melakukan bakti, mungkin ada yang sampai menangis, sampai menunjukkan seperti halnya sangat sedih, ya, untuk menunjukkan rasa bakti, ya, dan berharap nanti kita akan mendapatkan hal-hal yang baik, kebahagiaan, maka itu termasuk pandangan-pandangan yang keliru. Maka
Bagaimana kita di Buddhis itu, di dalam ajaran Buddha, melaksanakan tradisi Tionghoa ini dengan bijak. Ini harus kita pahami pada hari ini. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita harus memahami bahwa makna yang harus kita pegang, ya, makna harus kita pegang dalam melakukan tradisi Cengbeng itu ada tiga. Ada tiga makna yang harus kita pegang baik-baik. Yang pertama adalah punya yang namanya kan-en atau punya namanya perasaan terima kasih. Terima kasih kepada leluhur kita. Ya, terima kasih pada leluhur kita. Yang kedua yaitu refleksi. Kita refleksikan kehidupan kita, kehidupan leluhur kita dengan kita ini. Dan yang ketiga adalah bagaimana ketulusan kita dalam melakukan ritual ini. Oke Bapak Ibu, untuk penjelasan berikutnya, pemirsa Batam TV, kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Kita akan kembali dalam program Permata Dharma setelah pariwara berikut ini. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang, hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul.
Pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Permata Dharma. Kita akan lanjutkan pembahasan kita pada sesi tadi. Bagaimana hati yang harus kita bawa menuju ke sembahyang cengbeng ini atau sembahyang kuburan ini. Ya, yang pertama kita harus dengan perasaan berterima kasih. Terima kasih ada orang tua kita, maka ada kita. Ada nenek kita, kakek kita, maka ada orang tua kita. Ya, dan seterusnya. Itu kita harus berterima kasih kepada leluhur kita. Yang kedua, itu sebagai sebuah refleksi. Barangkali kita akan bawa anak kita, cucu kita ketika sembahyang di ziarah kuburan ini atau sembahyang cengbeng ini, kita akan bercerita, ini kakek kamu dulu dia sangat baik. Ya, kita akan ceritakan tentang kebaikan dari kakek kita, leluhur kita. Ya, dulu kakek mengajarkan kita untuk harus kompak, nenek kita mengajarkan kita harus kompak. Nah, itulah kira-kira refleksi itu harus kita senantiasa lakukan ketika sembahyang cengbeng ini atau ziarah makam ini. Ya, kemudian pada ziarah makam ini kita melihat bagaimana sanak saudara yang masih hidup itu kumpul untuk melakukan ziarah bersama-sama. Maka di situ itu memberikan makna bahwa kita tetap harus kompak. Meskipun orang tua kita telah tiada, kita tetap harus kompak. Ya, harus melakukan bersama-sama, harus akur. Yang sudah mampu, kita harus menjaga adik kita, keluarga kita yang masih sedang berjuang. Nah, itulah sama-sama kita harus jalankan. Dan berikutnya yang ketiga adalah yang penting harus dengan hati yang tulus, dengan ketulusan untuk melakukan persembahan. Ya, jadi bagaimana cara kita melakukan sembahyang cengbeng ini? Yang pertama, kalau kita lihat secara Buddhis itu, persembahan itu tidak perlu terlalu ribet. Tidak perlu berpikir bahwa harus ada ini, persembahan ini dan itu. Kalau kita lihat cara Buddhis itu simple, sederhana. Ya, silakan boleh membawa persembahan berupa buah-buahan, ya, dan kemudian bisa melakukan, kalau yang melakukan tradisi Chinese kan memberikan di atas makamnya itu ya, kita kasih kertas, ataupun yang mau lakukan secara Buddhis itu kita bisa memberikan bunga, taburkan bunga. Itu pun boleh. Silakan lakukan sesuai dengan tradisi masing-masing. Ya, kemudian persembahannya tidak perlu ribet, barangkali kita bisa membeli ataupun membuat makanan ya 6 jenis lauk dan 1 nasi. Nah, itu boleh kita lakukan, ataupun kalau tidak ada itu pun tidak masalah. Yang penting makanan yang tidak perlu terlalu ribet. Yang kedua, ketika kita selesai melakukan menaruh barangnya itu, nah kemudian kita harus sembahyang dewa penjaganya situ. Ada biasanya di sampingnya ada namanya Houtu. Ya, artinya dewa bumi penjaga di sana. Ya, kita permisi dulu ya, terima kasih, ungkapkan terima kasih telah menjaga makam ini, makam leluhur kita. Kemudian kita melakukan persembahyangan seperti biasa ya, dengan rasa hormat, tenangkan diri dengan cara refleksi diri. Kemudian berikutnya itu, nah kalau kita Buddhis itu kita boleh sambil membacakan doa. Ya, seperti halnya apa? Kita boleh membacakan, kalau yang praktik Mahayana boleh membacakan barangkali Xinjing, kemudian lanjut dengan Wang Shencou, Bian Se Zhen Yan dan seterusnya. Ya, Bian Se Zhen Yan, kemudian Kan Lu Sui Zhen Yan sama Pu Gou Yang Zhen Yan. Kemudian kalau kita praktik Theravada, kita boleh membacakan parita singkat, kemudian Idang Wo Natinang Hotu Sukita Hontu Natayo. Silakan kita lakukan sesuai dengan kecenderungan masing-masing dalam praktik spiritual Buddhis ini. Kemudian yang keempat itu, ingat setelah kita melakukan segala persembahan itu, ingat untuk melakukan yang namanya pelimpahan jasa. Contohnya seperti apa? Semoga dengan jasa kebajikan dari melakukan kebajikan ini, kita melimpahkan kepada siapa yang kita sembah ini siapa. Dan ingat, kebajikan ini juga melimpah kepada semua makhluk yang berada di kuburan itu. Ya, jangan cuman kita egois ya. Sembahyang itu cuman
ingat itu kepada leluhur kita itu, yang makam kita itu, tapi kita harus ingat kepada leluhur kita, semua makhluk yang tidak kelihatan yang ada di kuburan tersebut. Dan terakhir tetap harus kita ingat mendoakan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Esensi yang bisa tangkap itu adalah dari niat hati yang tulus itu. Ya, dengan niat hati yang tulus, maka para leluhur kita akan berbahagia. Mereka akan memberikan perlindungan pada kita. Jadi seperti itulah yang harus kita lakukan. Treci Cengbeng itu sangat baik. Mari kita lakukan dengan sepenuh hati. Kemudian Bapak Ibu, kita harus pahami juga bagaimana kita mau bilang bagaimana kita bakti kepada leluhur kita, yang harus kita benar-benar pegang baik-baik itu bukan ketika leluhur kita meninggal baru kita nangis, kita sedih, ya kita sembahyang untuk menunjukkan bakti kita. Tetapi ketika leluhur kita maksud saya adalah ketika orang tua kita, nenek kita, sanak keluarga kita masih hidup, itu adalah momen yang terbaik untuk melakukan bakti ini. Jangan tunggu sampai meninggal baru kita tunjukkan rasa bakti, itu sudah terlambat. Maka tidak heran kalau kita sering mendengar bahwa perumpamaan bahwa kita mau sembahyang sampai sejauh apapun juga, ya mau ziarah ke tanah suci Buddha, ya mau melakukan penghormatan kepada Buddha, Dharma pada Sangha, melayani para biku sebaik-baiknya, tetapi di rumah kita tidak menghormati dua Buddha hidup itu, maka sia-sia juga. Siapa dua Buddha hidup kita? Papa dan mama kita. Bakti itu yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kepada orang tua kita. Ya, jadi Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan penjelasan singkat ini tentang Treci Cengbeng, mari kita lakukan dengan baik, dengan tulus. Jangan dinilai dari materi apa yang kita sembayangkan, tetapi dari hati kita. Silakan Bapak Ibu kalau punya tradisi ya melakukan sembahyang kayak bakar kertas sembahyang, tapi jangan berlebihan. Ya, jadi yang saya katakan itu adalah cara Buddhis. Ya, dan kita bisa juga mengunjungi wihara. Wihara biasanya ada hubungan pelimpahan jasa. Kita boleh melakukan pelimpahan jasa, doa bersama di wihara untuk pelimpahan jasa kepada leluhur kita. Ya, Bapak Ibu, demikian untuk sesi kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, izinkan saya untuk membaca sedikit doa untuk kebahagiaan para leluhur kita, untuk kebahagiaan kita semuanya. Mari kita bersikap anjali. Idang wo nyatinang hotu sukita ontu natayo. Idang wo nyatinang hotu sukita ontu nyatayo. Idang wo nyatinang hotu sukita ontu natayo. Semoga jasa kebajikan yang telah kita lakukan, kami persembahkan kebajikan ini. Semoga para dewa, para guru, para mendiang, semua sanak keluarga yang telah meninggal, dan bahkan semua makhluk turut berbahagia. Semoga jasa kebajikan ini memperindah tanah suci para Buddha, membalas 4 budi besar, dan menolong mereka di 3 alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan Dharma ini semua bertekad membangkitkan bodhicitta hingga akhirnya mencapai nibbana. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa Batam TV dalam program Permata Dharma ini. Izin saya Upasaka Pandita Candi Mudita, Ketua Majelis Budaya Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ini. Kita tetap harus semangat dalam praktik Dharma. Kami akhiri salam. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.
Batam TV, inspirasi Kepri.